Adik-adik, kalian sudah berhasil membuat Felix bergerak ke kanan ke kiri. Kalian juga sudah berhasil membuat Felix-nya bergerak ke arah sebaliknya jika dia sudah menyentuh dinding. Nah, sekarang kira-kira apa yang bisa kita lakukan ya? Pertama-tama coba kita lihat nih, si Felix layarnya latar belakangnya putih ya. Kan nggak seru banget. Kayaknya seperti jalan di atas kertas aja. Nah, coba sekarang kita rubah agar dia kelihatan berjalan di tempat yang berbeda. Caranya gimana? Adik-adik klik di bagian yang ini. Choose a backdrop. Backdrop itu gambar latar belakang. Gambar latar belakang. Kadang-kadang juga dibilang background. Oke, pilih backdrop. Ada banyak sekali. Kalian bisa coba yang mana aja. Misalnya kalau Kak Eko sih kayaknya ini cocok deh. Ya kan, jalan di pinggir jalan, malah di tengah jalan ya, bahaya tuh ya. Oke, coba yang lain lagi. Misalnya Kak Eko pingin dia jalan di mana ya? Kalian pilih bebas, tidak perlu ikuti apa yang Kak Eko buat ya. Nah, ini menarik. Nah, ini cocok nih. Karena dia ada pas di atas jalan. Nah, gampang kan cara merubah latar belakang supaya game-nya kelihatan lebih keren. Nah, sekarang kira-kira apa yang bisa kita tambahkan lagi ya? Misalnya nih, kayaknya kalau ada suara lebih seru banget kan? Nah, terus pertanyaannya adalah, kita buat suara saat apa yang paling enaknya? Menurut Kak Eko, kita coba aja buat suara saat dia menyentuh layar. Coba kita cek di sini. Jadi saat dia nyentuh layar, akan ada suara toeng, ini juga ada suara toeng, dan lain sebagainya. Nah, caranya, oke kita lihat kodenya sprite. Kodenya sprite 1 si Felix. Ini namanya nggak asik ya. Ini sprite namanya. Sprite itu adalah gambar di dalam game yang dia bisa bergerak seperti si Felix atau diam seperti latar belakang. Coba kita rubah deh namanya si Felix ini. Lupa kayak Eko dari tadi mau rubah. Kita namain dia Felix. Oke, nama sudah jadi Felix. Nah, adik-adik coba lihat di sini nih. Matiin dulu ya. Kalau kamu jalanin, nanti dia kodenya ada warna kuning-kuningnya di samping-sampingnya atau di outline-nya. Kalau kita matiin, nah seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita sebaiknya atau tepatnya membuat suara kira-kira di bagian yang mana? Coba pikir dulu, misalnya kalau ini mau sudah nyentuh ke kiri, toeng, ini ada suara toeng, itu oke. Kira-kira di mana? Oke, matiin dulu ya. Nah, ini jawabannya. Jawabannya adalah saat dia ke sini, adik-adik harus ingat lagi. Ini bentuk koordinatnya. Berarti saat nilainya negatif. Negatif nilainya berarti di mana? Saat nilai lebih kecil daripada ini. Oke, matiin dulu. Saat nilainya lebih kecil daripada minus 200. Jadi dia sudah ke sini. Nah, di sini berarti jika nilainya lebih kecil daripada minus 200, selain arahnya dibalik ke kanan, kita cek ya. Oh, hidup terus ya. Nah, ini. Selain kita arahkan ke kanan, kita buat juga ada suara. Nah, suara di mana? Suara, cari di sini. Ada sound. Nah, play suaranya. Ada banyak suaranya. Ada yang ini dulu. Mainkan suara miau sampai selesai. Miau, selesai. Tadi taruh di sini ya. Kita cek. Jalanin. Nah, sudah. Tapi nggak serunya saat dia bersuara, dia berhenti dulu. Berarti ini nggak cocok nih, kita keluarin dulu. Masuk yang ini ya, jangan sampai kebuang. Ini nggak cocok. Yang cocok yang ini. Suaranya mulai, dan kita lihat aja gimana bedanya. Jadi suaranya dimulai, dan dia tetap bisa berjalan. Cuman sih kayaknya terlalu panjang ya. Tapi nggak apa-apa, kita biarin itu dulu aja. Masih banyak ada suara-suara yang lain ya. Misalnya, kita cek suara dari ini. Oh, ini suara miau.
Kalau misalnya kalian nggak suka dengan suara yang miau, kepanjangan misalnya, kita coba suara yang lebih gampang. Suara misalnya lebih pendek. Caranya gimana? Klik ke bagian sound. Nah, ini kita suara miau yang tadi ya. Kita pilih suara yang lain deh misalnya. Klik di sini, sound, choose a sound, pilih sebuah suara. Nah, kita coba nih. Nah, ini aja ya. Poing, poing, lucu ya. Oke, itu aja. Oke, kemudian kita hapus deh nih. Kita mau pakai suara yang ini aja, yang oke. Kita kembali ke sini. Suaranya boing. Nah, ini lebih enak. Coba. Oke, asik ya. Nah, sekarang suaranya sudah bisa, tapi yang di sini belum ya. Berarti di sini juga yang kalau posisi X-nya ke sana itu besar banget. Kita taruh di situ. Berarti kita start sound. Taruh di sini. Cek. Oke. Jadi. Keren kan? Udah jadi loh. Kamu udah bisa ngebuat game yang bisa berjalan, bersuara, dan bisa mendeteksi kalau dirinya sudah di luar layar. Itu keren banget. Nah, sekarang kira-kira apa nih yang bisa kita tambahkan? Gimana kalau kita turun dikit ya. Kayaknya. Tapi bebas kalau kalian mau di atas juga boleh. Kita mau nambahkan apa? Gimana kalau kita nambahkan musik latar belakang? Jadi musiknya berulang-ulang. Jadi supaya nggak diam aja, supaya suaranya bukan cuma suara boing-boing. Oke, suara latar belakang, musik. Kita buat di sini. Suara musik, kira-kira enaknya yang mana? Sound, tambahkan suara, cari di sini loop. Loop itu suara berulang. Kalian pilih yang mana aja, boleh, bebas. Cuman kayak aku mau cari yang mana ya, yang kira-kira lucu. Ini aja deh. Oke, itu Kak Eko pakai yang ini. Pendek kan, tapi nanti kalau diulang-ulang jadinya bagus. Nah, gimana kita cara melakukan itu? Kita kembali ke kode. Di kodenya si Felix, ini nggak dipakai ya, kita buang aja. Cara buangnya taruh ke sini. Oke, di kodenya si Felix, pilih suara ini, play sound. Oh, jangan yang play sound ya. Kalau play sound nanti dia berhenti. Main, dia nggak nunggu selesai, baru dia lanjut. Sekarang kita yang ini aja, start sound. Jadi saat gamenya dimulai, ketika, semoga ini jelas ya. Oh ini aja, maaf. Ketika ini dimulai, ketika aku ngeklik tombol ini, start sound. Sound mana aku start? Sound yang kickback. Kita coba play. Tapi dia nggak lanjut. Nah, berarti salah. Kita cari suara yang berlanjut-lanjut. Misalnya mana? Kita buat suara yang berulang. Nah, ini masalahnya adalah adik-adik tadi letakkan suaranya di sini. Jadi cuma sekali aja. Gimana kalau dia kita letakkan di sini, di forever. Di selama-lamanya dia jalankan perintah itu. Kita coba. Salah. Dia setiap kali program ini dijalanin, dia ngulang-ngulang jalanin suara, jalanin suara, jalanin suara. Harusnya dia dijalankan sampai selesai kemudian diulang. Kalau ini gimana? Kita coba. Dibuang, taruh di sini, taruh di sini. Kalau gini gimana? Nah, salah juga ya. Kenapa? Dia mainin ini, jalanin suara kickback, jalanin kickback, kemudian kalau sudah selesai baru jalan. Nah, berarti nggak tepat juga. Kita coba lagi yang mana? Nah, ini menarik nih, adik-adik. Kita coba tekniknya seperti ini. Oke. Kita coba pisahkan. Jadi, program yang ini, program yang dipakai untuk menggerakkan Felix. Sekarang kita buat program yang terpisah. Kita buat program yang terpisah, event, ini, terpisah.
Jadi, kalau ini dijalankan, dia menjalankan ini juga, dan menjalankan ini juga, dan itu terpisah. Kita coba. Oke, sudah jadi. Kita lanjutkan dengan seperti ini. Tapi, saat dia dijalankan, hanya sekali aja. Kita buat dia berulang. Forever. Jalankan selama-lamanya, yaitu seperti ini. Kita jalanin, kita jalanin. Nah, bisa ya. Adik-adik harus ngerti nih. Jadi, saat dia dijalankan, programnya ada dua. Jalankan ini dan jalankan ini. Kenapa kita perlu pisahkan? Karena agar tidak mengganggu program yang ini. Nah, adik-adik, kalau adik-adik sepertinya nggak terlalu paham maksudnya Kak Eko ini apa, nggak apa-apa. Lanjutin aja. Nanti setelah lama-lama adik-adik akan ngerti sendiri. Nanti kita akan buat dengan banyak contoh, banyak latihan, dan kalian kalau ingin semangat latihan, minta aja sama orang tuanya. Misalnya, ayah, kalau aku sudah menyelesaikan buat program ini, aku dibeliin apa ya misalnya ya, es krim. Nah, nggak apa-apa. Supaya adik-adik jadi semangat. Oke, kita coba dulu. Kayaknya suara kickbacknya nggak cocok ya. Coba kita coba yang lain. Suaranya yang loop, berulang. Bebas, silakan aja adik-adik coba yang mana aja bebas supaya adik-adik bisa menemukan suara yang adik-adik sukai sendiri. Nah, sekarang bagian yang ini sudah Kak Eko cukupkan. Kita akan nambahkan nanti di bagian yang lain program, kita nambahkan apa lagi nanti? Kita tambahkan musuh ya. Atau kita nambahkan sesuatu yang bisa kita gerakkan. Yang ini kan kita nggak gerakin nih. Kita akan nambahkan karakter baru yang bisa kita gerakkan. Caranya gimana? Adik-adik, silakan ulang bagian yang ini jika adik-adik tidak paham. Dan jika adik-adik agak bingung, ini kenapa ya? Kenapa dipisah ya? Coba-coba aja dimasukkan. Kalau dimasukkan ke situ, hasilnya gimana? Coba lagi. Kalau misalnya di atasnya ini gimana? Nah, nanti adik-adik akan paham. Yaitu, dia memang harus dipisah supaya tidak mengganggu gerakannya si Feli. Oke? Thank you teman adik-adik. Selamat belajar.